Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas soal tutorial minggu lalu ya, Jumat lalu, tentang analisis sistem LCCDE. Sebenarnya untuk soal A dan B sudah dibahas di kelas, tetapi pada video kali ini kita akan bahas lagi supaya teman-teman yang kelewatan di tutorial yang lalu bisa jadi paham ya. Untuk teman-teman yang mencari pembahasan soal C dan D, silahkan dipercepat saja video ini. Oke? Jadi, kita diberikan sistem LCCDE sebagai berikut dengan asumsi sistem bersifat rileks. Pertama, tentukanlah respons impuls dari sistem YN. Ingat, respons dari suatu sistem LCCDE itu terdiri dari dua buah komponen, yaitu komponen homogen dan komponen partikular. Komponen homogen ini kita peroleh saat mengset inputnya sama dengan 0. Nah, dia memiliki bentuk suatu konstanta pangkat n, eksponensial gitu. Nah, untuk sistem yang rileks, dia ada UN ya. Sedangkan solusi partikuler, dia itu mengikuti bentuknya mirip dengan inputnya. Nah, kemudian untuk respons impuls, kan solusinya kalau kita punya suatu sistem, kita berikan respons impuls, dia memiliki suatu sistem LTI, kita beri input impuls, dia memiliki respon impuls HN gitu. Nah, HN ini dia ternyata sama dengan YHN. Ya, meskipun nanti konstantanya bisa beda gitu. Tapi intinya, untuk respons impuls, dia hanya memiliki komponen atau solusi homogen saja. Gitu. Jadi yang A, tentukanlah respons impuls. Kita cukup mencari solusi homogen. Nah, kita set X-nya sama dengan 0, ini 0, ini 0, Y kita ganti dengan YH. Kita peroleh YHN sama dengan 0,5 YH N-2 minus 0,5 YH N-1. Nah, kalau ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, kita peroleh YHN minus 0,5 YHN-2 tambah 0,5 YHN-1 sama dengan 0. Nah, kita substitusi bentuk YHN sama dengan lambda pangkat N UN. Maka kita peroleh lambda pangkat N minus 0,5 lambda pangkat N-2 tambah 0,5 lambda pangkat N-1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan lambda pangkat N-2, kita peroleh lambda kuadrat plus 0,5 lambda minus 0,5 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita peroleh lambda plus 1, lambda minus setengah sama dengan 0. Kita peroleh lambda 1 sama dengan minus 1, dan lambda 2 sama dengan 2, sama dengan setengah. Kita punya dua buah solusi. Kita punya dua buah nilai lambda yang memenuhi LCCDE ini. Ingat, solusi homogen secara total adalah kombinasi linear dari masing-masing nilai lambda yang memenuhi. Nah, berarti sama dengan C1 kali minus 1 pangkat N tambah C2 kali lambda 2 pangkat N. Sekarang, goals kita adalah mencari berapa C1 dan C2-nya. Dengan cara kita tinjau kembali sistem atau kita tinjau kembali persamaan LCCDE-nya. Lalu kita substitusi X kita ganti dengan delta. Oke, karena respon impuls, dan Y kita ganti dengan YH. Nah, berarti kita peroleh ini
mencari C1 dan C2. Berarti YHN sama dengan 0,5 YHN-2 minus 0,5 YHN-1 tambah delta N minus 2 delta N-1. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita masukkan beberapa nilai N. Nah, kita nggak boleh atau kita tidak bisa memasukkan nilai N kurang dari 0. Misalkan N sama dengan minus 1 atau N sama dengan minus 2. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Kita hanya akan mendapatkan 0 sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena Aduh, ini kenapa nih? Mengapa? Karena dibilang sistemnya ini relax. Artinya untuk N kurang dari 0, YN bernilai 0. Maka kita masukkan nilai N paling kecil, yaitu 0. Dan paling gampang gitu. Ya udah, untuk N sama dengan 0, kita peroleh YH0 adalah 0,5 YH minus 2, dan seterusnya. YH0 kita dapatkan dari sini. Kita masukkan N-nya sama dengan 0. Yaitu C1 tambah C2. Nah, dari sini kita peroleh dia sama dengan 0,5 kali 0 dikurang 0,5 kali 0 tambah delta 0, yaitu 1. Dan ini adalah persamaan 1. Untuk N sama dengan 1, kita peroleh YH1 sama dengan 0,5 YH minus 1, yaitu 0, dikurang 0,5 YH0, yaitu 1. Oke. YH0 sama dengan 1 ditambah delta 1 yaitu 0 dikurang 2 kali delta 0 yaitu 1 sama dengan minus 2,5, dan ini sama dengan untuk N sama dengan 1 kita peroleh minus C1 tambah setengah C2. Nah, ini persamaan kedua. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh 3/2 C2 sama dengan 1 dikurang 2,5, yaitu minus 3/2. Atau kita peroleh C2 sama dengan minus 1. Dan kita peroleh juga C1 sama dengan 2. Oke. Maka solusi sistem untuk respons atau untuk input impuls atau respons impulsnya yaitu YHN, dan dia sama dengan HN ya, secara notasi sama dengan C1 lambda 1 pangkat N, C1 itu 2 ya, C1 lambda 1 pangkat N tambah C2 lambda 2 pangkat N UN. Nah, ini adalah solusi untuk soal bagian A. Untuk bagian B, tentukan kestabilan dan kausalitas dari sistem tersebut. Nah, suatu sistem itu bersifat kausal kalau input pada masa sekarang hanya dipengaruhi oleh output pada masa sekarang hanya dipengaruhi oleh input pada masa sekarang, input pada masa lalu, dan output pada masa lalu. Oke? Karena di soal kita diberikan LCCDE, perhatikan ini kan N-2, minus 1, minus 1. Maka tidak ada input maupun output dari masa depan. Oke? Sehingga membuktikan bahwa sistem bersifat kausal. Seperti itu. Ya kan? Jadi suatu sistem itu bersifat kausal kalau output pada masa sekarang itu hanya dipengaruhi oleh input pada masa sekarang, input pada masa lampau, dan output pada masa lampau. Jadi nggak ada tuh misalkan X
N plus 7 atau Y N plus 1. Kan dia plus kan. Nah, itu dari masa depan gitu. Itu nggak ada. Nah, atau cara lain membuktikan kausalitas adalah dengan cara meninjau Hn-nya. Kalau Hn-nya itu bernilai 0 untuk N kurang dari 0, maka sistem kausal. Perhatikan bahwa Hn ini memiliki terms UN. Dan kita tahu bahwa UN ini kan bernilai 1 untuk N lebih besar dari 0. Dan bernilai 0 untuk N kurang dari 0. Nah, dia memenuhi nih sifat ini. Sehingga itu membuktikan juga bahwa sistem bersifat kausal. Gitu. Nah, untuk stabilitas, kita bisa meninjau apakah Hn ini infinitely summable atau tidak. Oke. Jadi, sigma mutlak Hn dari N sama dengan minus T3 sampai N sama dengan T3 itu, apakah dia terbatas atau enggak, gitu kan? Nah, oke. Ya udah, berarti sigma N sama dengan minus T3 sampai dengan T3 mutlak 2 kali minus 1 pangkat N dikurang setengah pangkat N. Nah, oke. Perhatikan, ingat ya, tentang ketidaksamaan segitiga. Mutlak A ditambah mutlak B itu lebih besar sama dengan mutlak A ditambah B. Nah, itu kesamaan segitiga yang kita tahu secara umum. Namun ada juga kesamaan lain, yaitu mutlak A dikurang mutlak B itu pasti lebih kecil sama dengan mutlak A kurang B. Atau dalam kata lain, mutlak A kurang B itu lebih besar sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Nah, oh ya, ini ada UN-nya ya. UN-nya. Kalau ini ada UN-nya, ini sama dengan seperti ini. Tapi batas bawahnya berubah dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, dengan menggunakan kesamaan segitiga yang versi kedua, ini A, ini B-nya, maka ini lebih besar sama dengan N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga mutlak 2 min 1 pangkat N dikurang N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga mutlak minus mutlak setengah pangkat N. Ya kan? Nah, ingat deret geometri, kalau kita punya penjumlahan R dari R sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, yang artinya 1 tambah R kuadrat tambah seterusnya, ini akan sama dengan 1 per 1 kurang R. Tapi dengan syarat bahwa R ini kurang dari 1. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 2 sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga mutlak min 1 pangkat N dikurang sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga setengah pangkat N. Oke, karena mutlak setengah itu adalah setengah. Dan ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. 1 pangkat N. Nah, perhatikan bahwa bagian ini memang betul dia ada nilainya, yaitu 1 kurang 1 per 1 kurang setengah. Tapi perhatikan bahwa bagian ini dia divergen. Ya kan? Divergen. Sehingga secara keseluruhan penjumlahan atau deret pengurangan kedua deret ini itu juga mendekati tak hingga gitu, atau dia bersifat divergen. Nah, ini saja sudah divergen. Apalagi sesuatu yang lebih besar. Maka bisa kita simpulkan bahwa deret awal ini
itu bersifat divergen juga. Oke? Sehingga bisa kita simpulkan bahwa karena Hn itu tidak infinitely summable, Hn tidak Hn itu tidak finitely summable, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tidak stabil. Seperti itu. Oke? Next, untuk soal bagian C, tentukan respons sistem bila diberikan input sebagai berikut. Nah, oke, bagian C, Xn sama dengan cos Pn ditambah 2 pangkat N, Un. Betul? Oke. Nah, ini agak menarik. Cos Pn itu kalau kita tinjau ya beberapa nilai N, untuk N0 dia bernilai 1. Ya kan, karena cos 0 itu 1. Untuk nilai 1 dia adalah cos Pi, yaitu min 1. Untuk nilai 2 dia adalah 1. Ya kan, cos 2Pi. 3 dia min 1, dan seterusnya. Oh, perhatikan bentuk ini ternyata sama nih dengan minus 1 pangkat N. Maka Xn secara ekuivalen bisa kita tuliskan dengan minus 1 pangkat N tambah 2 pangkat N Un. Nah, itu hal pertama, dan itu sangat penting ya. Kemudian bagaimana cara mencari responsnya untuk input ini? Ingat tadi ya, respons sistem itu ada bagian homogen dan ada bagian partikularnya. Nah, untuk mencari respons sistem terhadap input Xn, first thing first, langkah 1, kita mencari solusi partikuler. Oke, jadi jangan cari solusi homogennya dulu, mencari solusi partikuler. Maka, karena bentuk Xn seperti ini, kita bisa tebak bahwa solusi partikuler itu akan berbentuk suatu konstanta, misalkan C1. Atau jangan C1 deh, karena udah kepake ya tadi notasinya ya. Atau nggak, karena ini udah soal beda nggak apa-apa sih, udah soal berbeda. C1 dikali min 1 pangkat N ditambah C2 2 pangkat N Un. Nah, tapi perhatikan bahwa solusi homogennya mengandung unsur min 1 pangkat N. Perhatikan, ya kan? Solusi homogennya sudah mengandung min 1 pangkat N. Sehingga solusi partikuler tidak boleh lagi ada min 1 pangkat N. Nah, konsekuensinya kita tambahkan N. Nah, seperti itu. Oke? Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan ternyata inputnya ini sudah terkandung pada solusi homogen, dalam kasus ini adalah min 1-nya, maka untuk solusi partikulernya, dia nggak bisa langsung kayak gini, tapi kita tambahkan pengali N. Seperti itu. Ya kan, karena tadi di solusi homogennya udah ada terms min 1 pangkat N nih. Maka di solusi partikulernya kita tambahkan N-nya. Oke. Next, kita tinjau LCCDE-nya. Oke. Saya tulis lagi ya. YN sama dengan 0,5 YH N-2 minus 0,5 YH N-1 tambah XN minus 2X N-1. Betul? Oke, ternyata memori saya masih lumayan bagus. Nah, sekarang kita gantikan XN-nya apa adanya dari yang tadi kita dapatkan dari sini, dan YN-nya kita ganti dengan YPN.
Nah, kita peroleh apa? Kita peroleh YN-nya kita ganti dengan YPN. Berarti N kali C1 kali min 1 pangkat N tambah C2 kali 2 pangkat N UN. Ini agak panjang nih, ini harus hati-hati dan sangat teliti. Ini sama dengan 0,5 kali N minus 2 C1 minus 1 pangkat N minus 2 tambah C2 kali 2 pangkat N minus 2 U N minus 2. Ingat ya, ini harus dituliskan nih UN sama UN minus 2-nya. Biasanya orang nggak teliti itu lupa ditulis UN sama UN minus 2-nya. Padahal itu sangat berpengaruh. Oke. Dikurang 0,5 N minus 1 C1 min 1 pangkat N minus 1 tambah C2 kali 2 pangkat N minus 1 U N minus 1 ditambah XN. Tadi apa? Min 1 pangkat N tambah 2 pangkat N UN. Oke, itu XN-nya. Dikurang 2 XN minus 1. Berarti 2 min 1 pangkat N minus 1 tambah 2 pangkat N minus 1 U N minus 1. Nah, sekarang lagi-lagi sama ya. Untuk mencari C1 dan C2, kita substitusikan nilai N. Tapi kita memilih nilai N sehingga semua terms itu berkontribusi. Nah, apa maksudnya? Perhatikan, kan di sini ada UN, di sini ada UN minus 2, di sini ada UN minus 1, dan seterusnya. Ini UN, ini UN minus 1. Kalau kita pilih N itu 0, maka yang berkontribusi hanya ini sama ini. Sedangkan yang ada terms UN minus 1 sama UN minus 2 itu nggak berkontribusi. Maka kita nggak bisa memilih N sama dengan 0. Kalau kita pilih N sama dengan 1, ini memang berkontribusi, ini juga berkontribusi. Tapi yang ini nggak berkontribusi, maka kita nggak boleh pilih N sama dengan 1. Maka paling kecil, kita pilih N sama dengan 2. Oke? Supaya semua terms berkontribusi. Maka untuk N sama dengan 2, kita peroleh ruas kirinya 2 kali min 1 kuadrat, yaitu 1, kali C1 tambah 4C2. Nah, sama dengan 0,5 dikali 2 kurang 2, yaitu 0. Ini 0 ditambah C2 dikali 2 pangkat 2 kurang 2, yaitu 1. Dikurang 0,5 dikali 2 kurang 1, yaitu 1, dikali C1 kali min 1 pangkat 2 kurang 1, berarti minus C1 ditambah C2 dikali 2 pangkat 2 kurang 1, berarti 2, berarti 2C2 ditambah min 1 kuadrat, 1 tambah 2 kuadrat, 4 tambah 1, 5 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 2 kurang 1, berarti min 1 tambah 2 pangkat 2 kurang 1, 2. Berarti 2 kurang 1, 1. Dikali U, 1. Itu 1. Ya, ini memang sangat harus teliti ya. Harus teliti. Berarti kita peroleh 2C1 tambah 4C2 sama dengan 0,5C2 dikurang ditambah 0,5C1 dikurang C2 tambah 3. Nah, kita sederhanakan, C1-nya kita pindah ruas. 1,5 C1 0,5 dikurang setengah, kurang 1 berarti minus setengah, pindah ruas jadi 4,5. Ya kan? Tambah 4,5 C, tambah 4,5 C2 sama dengan 3. Kalau kita bagi 1,5, kita peroleh C1 tambah 3C2 sama dengan 2. Ini persamaan pertama. Next, untuk N sama dengan 3. N sama dengan 3, kita peroleh
3 dikali minus C1, berarti minus 3C1, ditambah 2 pangkat 3, 8 C2, sama dengan 0,5 dikali 3 kurang 2, 1, dikali C1, ya berarti minus C1, ya kan? Ditambah C2 kali 2, dikurang 0,5 dikali 2 dikali C1 kuadrat, ya oke. C2 berarti ini 0,5 buka kurung C2. Sebentar. 0,5 2C2 ya. 2C2. 2C1, 2C1 ditambah 4C2, ya kan? 2 pangkat 3 kurang 1, 2 kuadrat 4C2 ditambah min 1 pangkat 3, min 1 tambah 8, berarti 7 dikurang 2 dikali min 1 kuadrat 1 tambah 2 pangkat 3 kurang 1, 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Nah, maka kita peroleh minus 3C1 tambah 8C2 sama dengan minus 0,5C1 tambah C2 minus C1 minus 2C2, 7 minus 10 minus 3. Kita pindah ruas, kita peroleh minus 0,5. Ini tadi berapa nih? Ini C1 ya. Minus 0,5 minus 1 minus 1 setengah, berarti minus 4. Ditambah ya. Minus 3 tambah 1,5, berarti minus 1,5. Minus 1,5 C1, ini C2 minus jadi tambah plus 9 C2, iya kan? Sama dengan minus 3. Atau kalau kita bagi 1,5, maka minus C1 ditambah berapa nih? 6 C2 sama dengan minus 2. Nah, ini persamaan kedua. Kalau persamaan 1 dan persamaan kedua kita jumlahkan, kita peroleh 9C2 sama dengan 0. Artinya C2 sama dengan 0. Iya kan? C2 sama dengan 0, kita peroleh C1 sama dengan 1. C1 sama dengan 1. C2-nya 0, C1 1. Oke, maka kita peroleh solusi partikulernya adalah ya udah C1 lambda 1 pangkat n. C1 n. Ya kan? C1 n lambda 1 pangkat n tambah C2 yang adalah 0 dan seterusnya UN. Ini kan adalah 0 ya. Maka kita peroleh solusi partikulernya adalah n dikali minus 1 pangkat n UN. Nah itu. Tapi ini baru merupakan solusi partikuler. Kita kan ingin mencari solusi total. Berarti sekarang part 2 atau langkah kedua, kita mencari solusi homogen. Nah, ini solusi homogen.